Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Sekarwangi dengan NPM 253121006. Saya dari kelas IF 25DX. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi determinan dan perluasan kofaktor. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai determinan. Determinan adalah suatu nilai skalar yang diperoleh dari matriks persegi. Nilai ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui beberapa sifat matriks. Salah satu fungsi utama determinan adalah untuk menentukan apakah suatu matriks memiliki inverse atau tidak. Jika nilai determinan tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut dapat dicari inverse-nya atau disebut invertible. Sebaliknya, jika nilai determinannya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Oleh karena itu, sebelum mencari inverse suatu matriks, biasanya kita menghitung determinannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kofaktor matriks. Sebelum memahami kofaktor, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan minor. Minor adalah determinan dari submatriks yang diperoleh dengan menghapus atau satu baris dan satu kolom dari matriks asal. Setelah mendapatkan minor, kita dapat menghitung kofaktor menggunakan rumus CIJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikalikan dengan minor bagian negatif 1 pangkat I ditambah J berfungsi untuk menentukan tanda positif atau negatif dari kofaktor. Jika jumlah indeks I dan J bernilai genap, maka tandanya positif. Sedangkan jika jumlahnya ganjil, maka tandanya negatif. Pada matriks 3x3, pola tandanya adalah positif, positif pada baris pertama, kemudian negatif, negatif pada baris kedua, dan positif, positif pada baris ketiga. Berikutnya adalah metode perluasan kofaktor. Metode ini digunakan untuk menghitung determinan matriks yang berukuran lebih besar, seperti matriks 3x3 atau lebih. Prinsip dasar dari metode ini adalah mengembangkan determinan berdasarkan salah satu baris atau kolom matriks. Untuk mempermudah perhitungan, biasanya kita memiliki baris atau kolom yang memiliki banyak elemen 0, karena akan mengurangi jumlah operasi yang perlu dihitung. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Diketahui matriks A yang terdiri dari baris pertama 2, 1, 3, baris kedua 0, 4, 1, dan baris ketiga 5, 2, 6. Pada contoh ini, kita akan menghitung determinan menggunakan perluasan kofaktor. Pada baris pertama, berdasarkan rumus, determinan matriks dapat dituliskan sebagai 2 kali C, 11 ditambah 1 kali C, 12 ditambah 3 kali C, 13. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai masing-masing kofaktor. Untuk C, 11 diperoleh hasil positif 22, untuk C, 12 diperoleh hasil positif 5, dan untuk C, 13 diperoleh hasil negatif 20. Nilai-nilai inilah yang kemudian akan digunakan untuk menghitung determinan matriks. Setelah semua kofaktor diperoleh, kita substitusikan ke dalam rumus. Determinan sama dengan 2 kali 22 ditambah 1 dikali 5 ditambah 3 dikali negatif 20, hasilnya adalah 44 ditambah 5 dikurangi 60. Sehingga diperoleh nilai determinan matriks sebesar negatif 11. Jadi, determinan dari matriks A adalah negatif 11. Sebagai ringkasan, determinan merupakan nilai skalar yang dimiliki oleh matriks persegi dan dapat digunakan untuk menentukan apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Kofaktor merupakan komponen penting dalam perhitungan determinan matriks berukuran besar. Metode perluasan kofaktor memungkinkan kita menghitung determinan secara sistematis dengan menggunakan minor dan kofaktor. Tips yang perlu diingat adalah memilih baris atau kolom yang memiliki banyak elemen 0, agar proses perhitungan menjadi lebih sederhana dan cepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai determinan dan perluasan kofaktor. Semoga materi yang saya jelaskan dapat menambah pemahaman mengenai cara menghitung determinan matriks menggunakan metode perluasan kofaktor. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.